Jawaban kami, ya, nilai formatif perlu diolah. Alasannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi tercapainya tujuan pembelajaran. Nomor 2, bagaimana cara mengolah hasil asesmen dalam satu tujuan pembelajaran? Nah, caranya itu dengan cara kuantitatif berupa nilai atau angka, dan cara kualitatif berdasarkan hasil amatan atau rubrik. Nomor 3, bagaimana cara mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir? Caranya dengan mengolah data kuantitatif dari asesmen sumatif, sedangkan untuk deskripsi dengan memberikan penjelasan mengenai kompetensi yang sudah dikuasai atau yang belum dikuasai peserta didik. Nomor 4, bagaimana pengolahan hasil asesmen untuk rapor? Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Ada 2 jenis data yaitu data hasil asesmen berupa angka, yaitu data kuantitatif, dan data hasil asesmen yang berupa narasi, yaitu datanya berupa data kualitatif. Pengolahan hasil asesmen dalam bentuk angka, yaitu yang kuantitatif, didasarkan hanya pada hasil asesmen sumatif. Sementara asesmen formatifnya berupa data atau informasi yang bersifat kualitatif yang digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi. Nomor 5, bagaimana cara pengolahan nilai rapor jika datanya kuantitatif? Nah, kalau datanya kuantitatif, pengolahan nilai rapor itu dilakukan dengan merata-ratakan nilai sumatif tujuan pembelajaran ditambah dengan nilai sumatif akhir dibagi 2. Ya, jika tidak dilakukan asesmen tengah semester. Tetapi kalau dilakukan sumatif tengah semester, maka koefisiennya dibagi 3. Nomor 6, siapa yang memperoleh manfaat dari hasil asesmen itu? Seperti apa manfaat bagi yang bersangkutan dan bagaimana yang dirasa yang memberikan manfaat. Yang memperoleh manfaat itu yang pertama peserta didik. Alasannya agar peserta didik bisa mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman dirinya tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Nomor 2, yang kedua bagi guru, agar guru bisa merefleksi atau mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang telah berjalan. Dan yang ketiga untuk sekolah, agar bisa mengukur capaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan siswa. Nomor 7, menurut Bapak Ibu, selama ini proses asesmen seperti apa yang baik dan berdampak untuk motivasi belajar siswa? Menurut kami asesmen yang baik itu adalah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Yang nomor 8, bagaimana selama ini melaporkan hasil belajar siswa? Apakah laporan asesmen ini masih dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat? Ya. Sampai sejauh ini asesmen yang dilakukan adalah masih pada tahap asesmen pada tiap tujuan pembelajaran, dan untuk asesmen dilakukan di sekolah namun belum sampai pada akhir proses pembelajaran karena kita masih di dalam perjalanan menuju akhir. Kira-kira begitu Ibu, terima kasih, selamat pagi.
itu kan peran untuk guru memperbaiki proses yang sedang berjalan. Teman-teman dari Muhammadiyah perlu menjelaskan. Iya, untuk guru juga. Mungkin saya bisa menjawab sedikit. Jadi alasannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi saat proses pembelajaran yang dilakukan tidak menutup kemungkinan hanya peserta didik saja, tetapi kita juga bisa merefleksi kembali apakah tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ini murid-murid ini sudah tercapai belum, dan kita bisa refleksi apakah ketika kita membuat tes atau soal yang kita berikan kepada murid, ketika murid ini bisa menjawab, berarti guru ini bisa mengukur, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan anak ini sudah paham. Nah, untuk mengevaluasi pada proses pembelajaran itu sendiri bukan hanya tercapai pada murid, Ibu. Jadi untuk diri kita juga sendiri sebagai guru. Dari saya begitu, Ibu. Saya dengar dari guys, saya mau tanya. Jadi Bapak Ibu, tujuan asesmen formatif itu untuk guru dan siswa, tidak untuk guru. Siswa itu kan dia bisa lihat, misalnya ketika kita habis mengajar, kita lakukan asesmen, kan siswa bisa lihat, saya dapat nilai berapa, berarti saya sudah bisa mampu. Dia juga bisa merefleksi perkembangan dia, sehingga dia pulang dia bisa belajar lebih rajin lagi. Kalau yang malas-malas misalnya, dia dapat angka yang misalnya sekolah sudah tetapkan angka mutlaknya 0 sampai 40 itu belum mencapai misalnya dia dapat nilai 40, pasti dia pulang juga dia pikiran berat, Kena kayu tuh. Kalau guru bilang, apa yang saya tidak buat sehingga siswa saya dapat nilai itu. Salah di mana? Salah di mana? Terima kasih Ibu dan teman-teman. Izin bertanya kepada Ibu. Saya sendiri memang masih simpang siur sehubungan dengan istilah tes formatif yang ditujukan kepada guru dan juga kepada siswa. Kira-kira posisinya bagi seorang guru untuk melakukan tes formatif itu apakah seperti yang saya lakukan itu berupa refleksi? Saya menanyakan, memberikan beberapa pertanyaan kepada anak, apakah Anda, bagaimana menurut Anda, menurut anak-anak pembelajaran kita hari ini, apakah Anda bisa mengikuti atau tidak? Apakah Anda senang dengan pelajaran ini? Apakah Anda menikmati atau tidak? Apakah Anda merasa senang egois dan tidak lain? Apakah yang disebut itu yang disebut dengan tes formatif yang nanti penilaiannya lebih menajam kepada saya? Atau ada model-model lain misalnya yang dimaksudkan dengan tes formatif itu bagi guru yang nantinya itu lebih kepada feedbacknya itu bukan ke siswa sebetulnya tetapi ke gurunya, lalu kemudian ke siswanya mungkin saya tadi mengikuti pelajarannya, kalau saya di sekolah biasa bukan pelajarannya mister itu kurang konsentrasi karena saya belum makan tadi misalnya. Apakah itu termasuk jenis tes formatif ataukah itu hanya evaluasi biasa? Karena tadi bahwa tes formatif itu diolah hanya untuk kepentingan guru yang bersangkutan supaya dia bisa lebih melihat ke dalam dirinya, nanti kok pelajaran saya dari anak-anak bersekolah kenapa ya
mungkin saya bisa diberikan. Oh